Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 30 melihat hal yang tidak pernah dia sangka. Hari ini adalah hari bersejarah bagi Siska dan Gano. Karena hari ini adalah hari pernikahan mereka berdua. Sebuah pesta pernikahan yang megah dengan dekorasi pelaminan serba bunga. Pesta pernikahan yang megah dan tertutup. Dan hanya dihadiri oleh orang terdekat dan keluarga, beserta para rekan bisnis, kolega maupun para sahabat. Siska dan Gano berdiri di pelaminan, menampilkan senyum bahagia terpancar dari keduanya. Begitupun dengan Mom Lulu dan Dad Borkan yang bisa bernafas lega saat mereka bisa melihat anak-anak mereka bahagia. Dengan pasangannya masing-masing, namun ada yang merusak suasana. Dengan hadirnya si Gokong ke atas pelaminan, dengan isak tangis memeluk Siska dengan erat. Ya, Elao, kenapa lu mewek sih? Ketus Gano melihat Kalia yang menangis dan merusak suasana bahagia. Ini juga sebenarnya nggak mau nangis, tapi gimana dong ya? Aku kasihan sama Siska jika harus menikah dengan pria sepertimu. Hua. Kalia menangis kencang. Siska memeluk mantan majikannya. Restui pernikahan kita ya Bu. Makasih juga karena ibu baik banget sama aku. Ujar Siska sungguh-sungguh dari dalam lubuk hatinya. Tentu saja sis, aku selalu mendoakan yang terbaik untukmu. Tolong jaga dan urus Gano dengan baik ya sis. Terlebih jaga cucunya si Kemet yang memang butuh perhatian lebih. Ucap Kalia yang mana membuat Siska bingung. Cucu si Kemet. Ulangnya dalam hati Siska, sedangkan Gano ingin sekali tertawa kencang. Mendengar celetukan sohibnya ini, namun ia urungkan ketika melihat banyaknya para tamu yang hadir. Ia tidak mau disangka gila karena tertawa sendiri. Namun sedetik kemudian Gano tersenyum. Dengan kerlingan mata menggoda tertuju pada Siska, di mana ia akan melakukan malam pertama nanti malam. Dan tidak boleh sampai gagal. Tapi ada sesuatu yang membuat Gano merasa bersalah. Ia belum mengatakan pada Siska jika dia tidak bisa mengandung lagi. Sedangkan di sisi lain, tepatnya di meja agam, Cinderella tengah merengek pada suaminya. Boleh ya, Yang, aku pengen nyanyi di atas panggung sana. Boleh, tapi jangan bikin gaduh ya, please. Mohon Agam yang sudah tak paham dengan kelakuan istrinya akhir-akhir ini. Mom Lulu yang mendengar Agam mengizinkan Cinderella untuk bernyanyi langsung panik. Ia jadi teringat pesta pernikahan dan pasar malam yang rusuh gara-gara kelakuan menatunya dan Kalia. Menantuku, cegah Mom Lulu saat Cinderella sudah berdiri dari duduknya. Iya Mom. Mom Lulu yang menggendong baby Vano memberikan bayi itu pada suaminya. Daripada nyanyi, mending ikut Mommy ambil desserts yang baru saja datang, yuk. Ajak Mom Lulu harap-harap cemas. Cinderella diam sejenak, lalu mengangguk.
Desserts apa, Mom? Desserts by Nasla. Ujar Mom Lulu yang membuat Cinderella tersenyum lebar. Karena desserts kesukaannya ternyata ada. Sore hari pukul 16.40. Pesta pernikahan yang diselenggarakan sudah selesai. Kini Siska tengah berjalan ke arah kamar hotel yang sudah disiapkan. Sedangkan Gano masih mengobrol dengan rekan bisnisnya yang sudah datang dari jauh. Sesampainya di kamar suite room, Siska langsung melepaskan pernak-pernik dan baju yang dia pakai. Lalu berjalan ke arah kamar mandi untuk mengisi air. Setelah bathtub sudah terisi air penuh, Siska melepaskan handuknya lalu masuk ke dalam bathtub yang sudah berbusa. Siska memejamkan matanya sejenak. Merasakan perasaan rileks dari aroma mawar yang harum, menyeruak di indera penciumannya. Ia lelah seharian ini berdiri, hingga tanpa terasa mata Siska begitu berat dan terlelap tidur di kamar mandi. Namun tidurnya terganggu ketika Siska mendengar bel pintu kamarnya berbunyi. Hingga Siska terpaksa menyudahi mandinya, sedangkan Gano yang lelah terus menekan bel. Tubuhnya merasa lemah, letih, lesu, karena belum disemangatin Ayang. Hingga tak berapa lama pintu pun akhirnya terbuka. "Mas, aku capek," keluh Gano langsung masuk begitu saja. Namun entah mengapa, perasaan Siska jadi gugup ketika Gano melepaskan dasinya. "Mas, kamu mau apa?" tanya Siska, membuat Gano menghentikan pergerakannya. Gano menoleh ke belakang memandang Siska dengan intens. Otaknya yang tadi ingin beristirahat dan tidur dengan tenang, kini si mesum dari Mesir yang sudah lama berhibernasi terbangun karena perkataan dari Siska. "Kita sudah sah sebagai suami istri, kan, Glik?" Siska menelan ludahnya dengan susah payah saat Gano melangkah ke arahnya. "Mamas, ini masih sore." Sentak Siska yang takut melihat seringai Gano bak serigala yang lapar. "Ayo kita melakukan pemanasan dengan gaya menak jinggo," ajak Gano. Bulu kuduk Siska merinding saat Gano mengecup bahunya yang masih basah oleh air dan membuat beberapa tanda yang tidak akan hilang selama 3 hari. "Mem," desah Siska saat Gano mengecup daun telinganya. Nafas Gano yang hangat bagaikan sengaja listrik berskala tinggi. Tangan Siska yang awalnya memegang handuk dengan erat, kini mengendur dan meraba dada bidang Gano dengan perlahan, sambil membuka kancing bajunya. Lidah mereka saling bertautan, mencecapi manisnya rasa yang sudah lama dilupakan. Ciuman lembut kini berubah menjadi ganas dan menggebu. Siska membuka satu persatu baju yang dipakai Gano dan melemparkannya ke sembarang arah. Keduanya saling dorong hingga jatuh ke atas peraduan. Dengan posisi Siska memimpin, "Aku menginginkannya," ucap Siska dengan nada sensual. Gano menggeliat dengan cumbuan yang dibuat oleh Siska. Siska menjadi liar dan begitu mahir dalam melakukan adegan tak senonoh ini. Sudah tidak tahan,
Kini Gano membalikkan tubuh Siska hingga dirinya yang memimpin. Siska sudah pasrah dan merasakan lelah yang sangat luar biasa. Ia meminta sang suami untuk mempercepatnya karena dia sudah tak kuat. Arg. Gano menghentak dengan dalam dan ambruk di atas tubuh Siska. Nafas keduanya tersenggal-senggal. Dengan keringat yang bercucuran di tubuh keduanya. "Terima kasih sayang," ucap Gano mencium seluruh wajah Siska. Namun sang empu tak menjawabnya. Karena kelelahan dan langsung masuk ke alam mimpi. Hari berlalu begitu cepat. Minggu pun telah berganti dengan bulan. Cinderella terdiam di sofa ruang tamu. Merasakan kebosanan yang hakiki, karena kedua mertuanya sudah pulang ke Dubai. Begitupun dengan Eyang Sengkuni yang sudah pulang ke Jawa Tengah. Cinderella mengelus perutnya yang buncit. Walau usia kandungan Cinderella baru menginjak 3 bulan, tapi perutnya sudah membuncit. Karena ada 2 nyawa di dalam rahimnya yang tengah berjuang untuk hidup ke dunia. Gini amat ya bosannya, Hufet. Pergi ke kantor ganggu si Wan Abut. Ucap Cinderella yang langsung berdiri dari duduknya. Namun baru saja Cinderella akan menaiki anak tangga. Pintu terbuka bersamaan dengan si penyihir Meksiko masuk. "Upik Abu, aku membawa sesuatu untukmu," teriak Amora tersenyum lebar. "Bawa apa itu?" tanya Cinderella yang penasaran, menghampiri ibu tirinya. "Aku bawa sup ikan, aku sendiri yang memasaknya tadi untuk kau coba." Amora meletakkan mangkuk yang dia bawa di atas meja makan. Cinderella duduk melihat sup ikan yang menggiurkan mata. Dan membuat air liurnya menetes. "Ikannya gede banget ya, dapat dari mana?" tanya Cinderella. Amora berdeham sedikit gugup. "Tidak usah banyak tanya. Aku akan jawab setelah kamu makan ini." Cinderella menoleh dan memandang ibu tirinya dengan kening mengkerut. "Kau tidak memasukkan racun ke dalam sup ikan ini, kan?" Mana ada, rugi amat aku racunin kamu terus masuk penjara." "Lagian ya, mana mempan kamu diracun?" ketus Amora, duduk di depan Cinderella. Cinderella mencibikkan bibirnya. Ia sebenarnya ragu untuk memakan sup ikan itu. Namun apalah daya jika ia begitu ingin makan sup ikan yang dibuat ibu tirinya. "Aku makan nih, awas aja kalau aku kejang-kejang. Di sini banyak sisi Shefilo," ancam Cinderella. "Mau dimakan apa nggak nih?" "Kalau nggak mau, mending dibuang aja. Susah payah masak sejak tadi pagi." "Bukannya bilang makasih kek atau apa kek? Dasar titisan maling kundang." Cinderella tidak menimpali omongan ibu tirinya. Dia tengah memperhatikan ikan yang ada di atas piring itu. "Kok aku kayak kenal ya ikan ini?" gumam Cinderella dalam hati. Merasa familiar dengan ikan yang dimasak ibu tirinya, Cinderella menggigitkan bahunya. Lalu mencomot ikan itu dengan lahap, yang mana membuat Amora menghela nafasnya dengan lega.
Untunglah dia tidak mengenali ikan koi kesayangannya sudah aku buat sup. Gumam Amora dalam hati. Enak. Lain kali bikinin lagi ya. Pinta Cinderella yang sudah menghabiskan 1 mangkok sup ikan kesayangannya. Amora mengangguk. Gampang itu mah. Oh iya, aku mau jujur tapi jangan marah ya. Apa? Sebenarnya ikan itu, ikan kesayanganmu yang dah di kolam belakang lah. Ungkap Amora yang bersiap-siap jika Cinderella akan mengamuk padanya. Ikan kesayangan. Kedua mata Cinderella langsung melotot ketika tahu jika ikan yang dimakannya adalah ikan kesayangan. Kepala Cinderella sudah mengeluarkan tanduk dengan kepulan asap dari kedua telinga dan kedua hidungnya. Wajah Cinderella sudah memerah layaknya banteng yang sudah siap untuk menyeruduk lawannya. Amora, beraninya kau, dasar penyihir Meksiko, teriak Cinderella yang membuat Amora langsung berlari terbirit-birit. Ia takut jika Cinderella akan menggulainya hidup-hidup. Sorry Ella, teriak Amora, namun ia juga tertawa terbahak-bahak sambil berlari. Karena ini kali pertama Amora berhasil membuat Cinderella kalah. Sedangkan di sisi lain, Nungki mengirim pesan pada seseorang yang pernah ia suruh untuk menjalankan sebuah rencana. Kini Nungki ingin rencana itu segera dijalankan. Mengingat jika semua orang yang mendukung dan garda terdepan untuk Cinderella sudah tidak ada lagi. Baik bos. Jawaban atas perintah Nungki pada orang yang tidak dikenal. Nungki tersenyum senang di dalam kamarnya. Ia yakin jika Cinderella akan hancur kali ini. Dia benar-benar tidak suka pada Cinderella, terlebih akhir-akhir ini. Sang ibu memprioritaskan Cinderella dalam segala hal. Nungki cemburu. Ibu yang selalu perhatian padanya kini memperhatikan Cinderella. Nungki iri karena Cinderella mendapatkan suami idamannya. Nungki dengki dengan semua yang Cinderella punya. Nungki muak dengan keberadaan Cinderella yang selalu nomor 1 di hati semua orang. Padahal Cinderella itu biang dari segala masalah. Pokoknya rencana kali ini harus berhasil. Cinderella harus merasakan sakit dan putus asa. Ujar Nungki mengepalkan kedua tangannya. Duduk seorang pria tampan mengenakan pakaian rapih. Dengan kemeja dan jas yang senada, ia tengah memeriksa berkas-berkas yang harus ia tanda tangani. Clarissa, tolong ke ruanganku. Panggil Agam dari monitor pada sekretarisnya. Baik Pak. Clarissa adalah sekretaris ayah Haris dan sekarang menjadi sekretaris Agam. Tubuh cantik dan seksi itu melangkah ke ruangan sang bos. Dengan senyuman mengembang di wajah cantiknya. Entah senyuman apa yang dia perlihatkan. Namun dari senyuman itu tersirat jika ada sesuatu dengan Clarissa. Masuk. Jawab Agam dari dalam. Anda memanggil saya, Pak? Ya, ambil ini dan berikan pada Pak Yanto.
Clarissa melangkah mendekat dan mengambil file berwarna mewah yang diberikan Agam padanya. Yang ini, Pak. Yang itu, jawab Agam tanpa menoleh padanya. Clarissa terdiam sejenak, lalu memegang kepalanya yang terasa pusing. Ahak. Agam menoleh. Are you okay? Kepalaku pusing, Pak. Aduh, jika kau sakit, pulanglah. Jangan merepotkan orang lain. Cetus Agam. Ah, baik, Pak. Clarissa tidak melanjutkan perkataannya saat tubuhnya terhiung ke belakang. Untung saja dengan sigap Agam memegang pinggang Clarissa. Heh, kamu baik-baik saja? Agam menepuk pipi Clarissa. Kau pingsan. Agam menggendong tubuh Clarissa ke sofa, namun tanpa disangka. Clarissa membuka matanya dan langsung memeluk Agam dengan erat. Hei, apa yang kau lakukan? Aku bisa memuaskanmu, Pak. Bukankah istrimu sedang hamil? Lepasakan. Bentak Agam dingin. Aku tidak mau, Bapak harus memuaskanku dulu. Aku bisa jaga rahasia, Pak. Ucap Clarissa mencoba untuk mencium bibir Agam. Lepaskan. Tidak mau, jika Bapak tidak mau memuaskanku. Aku akan berteriak jika Bapak melecehkanku, ancam Clarissa. Jaga batasanmu, Clarissa, teriak Agam yang sudah tidak bisa mengontrol emosinya. Agam semakin memberontak ketika kaki Clarissa melilit di pinggangnya dan menahan kepala Clarissa agar tidak semakin maju untuk mencium bibirnya. Jangan memberontak, Pak. Aku semakin gila jika Bapak terus memberontak, ucap Clarissa dengan nada sensual. Tanpa disangka, pintu ruangan terbuka. Bersamaan datangnya Cinderella masuk ke dalam ruangan. Dan melihat hal yang bisa membuatnya salah paham. Wan Abut. Teriak Cinderella mengepalkan kedua tangannya. Cinderella datang ke kantor untuk mengadu pada suaminya. Perihal kelakukan si penyihir Meksiko yang sudah memasak si Blackie kesayangannya. Namun naas, Cinderella harus melihat hal yang tidak pernah dia sangka. Agam dan Clarissa menoleh secara bersamaan. Dua raut muka yang berbeda ditunjukkan oleh Agam dan Clarissa, di mana Agam takut jika istrinya salah paham. Dan raut muka puas ditunjukkan oleh Clarissa, karena dia sudah menjalankan rencana dari Nungki. Clarissa dengan santai melepaskan kedua tangan dan kakinya, lalu berdiri dan memperlihatkan wajah memelas penuh kasihan. Nona Ella, suami Anda telah melecehkanku, adunya pada Cinderella. Yang mana membuat Cinderella menatap suaminya dengan tajam. Bohong sayang, aku tidak pernah melecehkan siapapun. Tadi dia pingsan dan aku mencoba untuk menolongnya, tapi kenapa Anda seperti itu, Pak? Bapak yang memaksa saya dan langsung mendorong saya ke sofa. Bapak benar-benar suami bejat. Isak tangis Clarissa membuat karyawan kantor merasa kebingungan.
dengan apa yang terjadi di dalam ruangan atasan mereka. Diam kamu. Hisket, tidak apa jika Nona Ella tidak mempercayai saya. Saya memaklumi itu. Ujar Clarissa melangkah terlatih untuk keluar dari ruangan Agam. Namun saat Clarissa melewati Cinderella, tangannya dicekal dengan kasar oleh Cinderella. Tunggu. Bersambung.